Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga anak-anak semuanya tetap ceria dan semangat menjalani aktivitas pembelajaran. Baik, perkenalkan, saya Anis Fitria, praktikan PPL dari UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Di sini saya akan menjelaskan materi fikih dengan judul makanan halal dan makanan haram. Baik, sebelum kita mengawali pembelajaran, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita kali ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan tentang hukum Islam tentang makanan, yaitu apa? Makanan halal dan makanan haram. Oke anak-anak, coba kalian perhatikan ya gambar tersebut. Di situ terdapat beberapa makanan, tetapi pada gambar tersebut yaitu ada makanan yang halal, ada makanan yang haram. Di sini kalian harus bisa membedakan mana makanan yang halal, mana makanan yang haram. Coba kalian perhatikan terlebih dahulu. Untuk selanjutnya, kalian bisa membedakan mana makanan yang bisa dimakan dan mana makanan yang tidak bisa dimakan karena keharamannya. Baik, setelah kalian mengamati gambar tersebut, apakah kalian sudah bisa membedakan mana makanan halal, mana makanan yang haram? Oke, sebelum itu, Ibu akan menjelaskan pengertian makanan halal. Apa sih makanan halal? Makanan halal yaitu makanan yang diperbolehkan untuk dimakan atau dikonsumsi menurut ketentuan syariat Islam. Oke ya, segala sesuatu baik itu berupa tumbuhan, buah-buahan ataupun binatang pada dasarnya yaitu halal untuk dimakan. Kecuali apabila dalam Al-Quran atau hadis yang mengharamkannya. Karena ada kemungkinan pada makhluk hidup tersebut yaitu tumbuhan, buah-buahan, binatang itu memberi atau mengandung mudarat atau bahaya bagi yang mengkonsumsinya. Baik, setelah kalian mendengarkan penjelasan mengenai pengertian makanan halal, kita lanjut pada dalil makanan halal. Di sini, dalil makanan halal terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 168, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattaba'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah mengikuti langkah-langkah syaiton, karena sungguhnya syaiton itu adalah musuh yang nyata bagimu. Baik, setelah kalian mendengarkan dalil makanan halal dalam Al-Quran, sekarang kita lanjut pada jenis-jenis makanan yang dihalalkan. Itu ada 3. Yang pertama, semua jenis makanan yang baik, tidak kotor dan tidak menjijikan. Yang kedua, binatang yang hidup di dalam air, baik air laut maupun air tawar. Yang ketiga, semua binatang yang tidak diharamkan oleh Allah, Rasulnya, dan para ulama. Oke, kita lanjut pada pengertian makanan haram. Di sini, pengertian makanan haram adalah makanan yang dilarang untuk dikonsumsi oleh orang beriman, khususnya umat Islam. Makanan yang haram dimakan disebabkan oleh 2 hal. Apa? Yaitu
Haram karena memang sudah ditetapkan dalam Al-Quran atau hadis, dan haram karena memperolehnya tidak sah atau tidak halal. Oke, kita lanjut, yaitu mengenai dalil makanan haram. Dalil makanan haram terdapat pada Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitata waddama walahmal khinziri wama uhilla li khairillahi bihi wal munqaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wama akalas sabu'u illa ma dakaitum, yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi atau daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk dan diterkam oleh binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Jadi pada dalil makanan haram di sini yaitu dimana kita dilarang memakan bangkai, jelas ya, bangkai, darah itu sangat dilarang untuk dimakan. Daging babi atau daging celeng ya, yang disembelih atas nama selain Allah, atau hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Jadi saat menyembelihnya itu tidak melafalkan kalimah Allah. Yang tercekik saat kalian menyembelihnya itu karena binatang itu tercekik, itu haram untuk dimakan. Yang terpukul, kalian memukul binatang dan habis itu akan kalian makan, itu haram karena kalian mendapatkannya itu dengan cara dipukul. Yang jatuh, semisal kalian tidak tahu menahu hewan itu, kalian tahu kalau hewan itu terjatuh lalu kalian dimakan, itu haram ya. Itu juga yang ditanduk, diterkam oleh binatang buas, itu juga haram kecuali sempat kamu menyembelihnya. Baik, yang selanjutnya yaitu jenis-jenis makanan yang diharamkan. Apa saja sih jenis-jenis itu? Jadi yang pertama, bangkai dan babi, anjing, itu juga haram ya. Yang kedua, hewan yang makan kotoran. Yang ketiga, hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Jadi di sini saat kalian menyembelih atau kalian melihat orang menyembelih tapi tidak menyebutkan nama Allah, itu juga diharamkan untuk dimakan. Yang keempat, hewan yang bertaring dan berkuku tajam. Apa saja itu? Yaitu elang, singa, harimau, macan, itu ya contohnya. Yang terakhir yaitu darah atau makanan yang mengandung darah. Jadi di sini saat kalian mendarah lalu dicampurkan dalam makanan, itu haram ya untuk dimakan. Jadi kalian harus membersihkannya dengan bersih lalu dimasak ya, biar makanan itu termasuk makanan yang halal. Baik, sekian dulu penjelasan mengenai materi makanan halal dan makanan haram. Untuk selanjutnya, anak-anak bisa berdiskusi dengan teman-temannya perbedaan antara makanan halal dan makanan haram. Di sini kalian juga bisa membedakan pengertian makanan halal dan makanan haram, dalil makanan halal dan makanan haram, dan jenis-jenis makanan yang dihalalkan dan makanan yang diharamkan. Jadi di sini kalian nanti bisa melihat sekitar kalian apa saja makanan yang dihalalkan dan makanan yang diharamkan. Cukup sekian penjelasan dari saya, Anis Fitria. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.